Konsep dasar ilmu ekonomi. Ekonomi berasal dari bahasa Yunani. Ada dua kata, yaitu oikos dan nomos. Oikos artinya rumah tangga, nomos artinya peraturan. Jadi ekonomi adalah peraturan rumah tangga. Sehingga istilah ekonomi berarti mengatur rumah tangga atau keluarga dalam kegiatan rumah tangga manusia yang selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan baik barang maupun jasa untuk mencapai kemakmuran. Manfaat mempelajari ekonomi. Yang pertama, memperbaiki cara berpikir dan membantu dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, membantu memahami masyarakat dan masalah internasional. Jadi, ilmu ekonomi adalah ilmu tentang perilaku dan tindakan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang bervariasi dan berkembang dengan sumber daya yang ada melalui pilihan dan kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi agar tercapai kemakmuran. Masalah ekonomi yaitu pertama, kebutuhan. Kebutuhan adalah sesuatu yang diperlukan oleh manusia sehingga dapat mencapai kemakmuran. Keinginan adalah segala sesuatu ketambahan atas kebutuhan yang diharapkan dapat dipenuhi sehingga manusia merasa puas. Kelangkaan adalah suatu kondisi ketika kebutuhan manusia sangat tidak terbatas sedangkan alat pemuas kebutuhan terbatas jumlahnya. Faktor kelangkaan antara lain: yang pertama, kerusakan sumber daya alam karena ulah manusia. Yang kedua, keterbatasan sumber daya alam yang tersedia. Yang ketiga, keterbatasan manusia dalam mengelola sumber daya alam. Dan yang terakhir, meningkatnya kebutuhan manusia melebihi kemampuan menghasilkan sumber ekonomi baru. Menentukan pilihan ekonomi. Timbulnya kelangkaan membuat individu atau perusahaan atau masyarakat tidak dapat mendapatkan semua yang diinginkan, sehingga harus membuat pilihan. Pilihan tersebut meliputi pilihan dalam mengkonsumsi dan pilihan dalam memproduksi. Tujuannya agar sumber daya ekonomi yang digunakan secara efisien dan mewujudkan kepuasan maksimum. Dalam menentukan pilihan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, menganalisis biaya peluang. Biaya peluang adalah biaya yang dikorbankan karena alternatif tindakan. Yang kedua, analisis biaya manfaat adalah teknik yang digunakan dalam membandingkan biaya dengan manfaat yang diharapkan. Yang ketiga, mengidentifikasi faktor pendorong kegiatan ekonomi. Faktor pendorong dalam ekonomi ada dua, yaitu motif dalam diri dan motif dari luar diri atau lingkungan. Yang keempat, menyadari trade-off, yaitu situasi di mana seseorang membuat keputusan untuk suatu hal dengan mengorbankan hal lain karena alasan ekonomi. Yang kelima, berpegangan pada prinsip ekonomi. Kemudian, skala prioritas. Dari segala pilihan yang muncul, maka kita perlu menyusun skala pemenuhan kebutuhan berdasarkan intensitasnya atau kepentingannya. Mulai dari kebutuhan yang intensitas tinggi, kemudian ke intensitas rendah, maka disusunlah skala prioritas kebutuhan.